Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Kembali lagi untuk perkuliahan pendanaan pensiun. Ini pertemuan kita yang ke-8 ya. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan metode EAN yang pertemuan sebelumnya. Oke, kita mulai saja. Oke. Nah, sebelumnya mungkin kita review dulu materi pertemuan yang sebelumnya ya. Jadi kalau di metode EAN ini eh, perhitungannya itu dilakukan saat didaftarkan ya atau at-time gitu ya. Nah, jadi usia mulai programnya itu dia setelah bekerja konsepnya gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan ya di sini adalah E, nah di sini adalah A, nah di sini adalah R, di sini adalah X. Nah, jadi di sini dia eh, perhitungan ya, perhitungan dilakukan. Kalau misalkan kita menghitung iuran normal ya. Jadi dalam kasus ini adalah E-nya itu pasti selalu lebih daripada A. Sorry, A-nya itu lebih daripada E, gitu ya. Dalam artian waktu didaftarkan itu lebih besar daripada sebelum dia masuk bekerja, awal bekerja. Oke, kita lanjut untuk manfaat yang berdasarkan upah terakhir dan juga masa kerja ya. Kalau sebelumnya kan kita membahas untuk materi untuk manfaat yang didasarkan pada masa kerja. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan coba bahas dari eh, part terakhir. Jadi konsepnya sebenarnya tetap sama, yang berbeda itu adalah fungsi dari manfaat. Nah, jadi perhatikan di sini manfaatnya itu kita tetapkan berdasarkan masa kerja dan juga upah. Nah, jadi kita punya fungsi manfaatnya adalah alfa dikali masa kerja dikali dengan UPR. Ini kalau misalkan tidak secara anuitas ya. Ini belum secara anuitas. Secara anuitas. Jadi ini benar-benar langsam ya. Nah, jadi alfa R min A dikali dengan UPR. Perhatikan UPR di sini adalah upah yang diterima pada saat usia R atau saat pensiun ya. Nah, untuk menghitung UPR itu bergantung lagi dengan kondisi ataupun informasi yang diketahui gitu ya. Nah, karena di sini manfaatnya itu dihitung berdasarkan upah bulanan, maka artinya kalau misalkan kita mau menghitung manfaatnya ya kita kalikan dengan 12. Karena apa? Ya karena kita akan menghitung manfaatnya ini berdasarkan tahunan ya. Nah, jadi BR-nya adalah 12 dikali alfa dikali R min E dikali dengan UPR. Nah, biasanya UPR itu dia atau upah itu dia mengalami kenaikan sebesar S yang nilainya lebih dari 0 selama masa pendanaan, gitu ya. Jadi eh, bentuknya bisa kita perumum dalam artian gini. Kalau misalkan ini di waktu ke A, ini waktu ke R, lalu di sini adalah A plus 1, A plus 2, dan seterusnya. Nah, di sini kan adalah UPA ya. Nah, kenaikan itu awalnya di sini ya. Kenaikan terjadi. Berarti apa? Ya, kenaikannya itu mulai pada A plus 1 ya. Nah, makanya di sini kita akan punya UPR-nya itu adalah UPA kita kali dengan 1 plus S dipangkatkan R dikurangkan dengan apa? Dikurangkan dengan ini. A min 1. Sorry, A plus 1. Oke. Nah, jadi kita punya bentuknya adalah 12 alfa R min E dikali UPA dikali 1 plus S pangkat R min A plus 1. Kemudian kita kalikan lagi dengan AR di sini, ini menyatakan anuitas. Nah, AR 12 ini artinya apa? Artinya di sini berarti manfaatnya itu manfaat dibayarkan secara anuitas ya, anuitas hidup. Artinya apa? Misalkan nih di sini kan tadi katakanlah di sini adalah A, lalu di sini adalah R. Nah, ini adalah seterusnya ya. Jadi kan manfaat itu di sini ya, BR. Nah, ini adalah R plus 1, katakanlah ini R plus 2 dan seterusnya. Nah, jadi BR yang di sini tadi ya, ini akan kita bayarkan dia secara anuitas hidup. Jadi eh, dia akan dibayarkan sampai si tertanggungnya itu dia meninggal gitu ya. Jadi artinya dibayarkan secara hidup sampai peserta peserta meninggal.
Ya, itu yang dimaksud dengan annuitas hidup BHR. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke iuran normalnya. Nah, konsepnya kemarin iuran normal itu adalah DR per NA dikali NR, sorry, DR dibagi NA dikurang NR dikali dengan BR. Nah, jadi kita hanya perlu mengganti komponen dari si BR-nya saja ya, tidak perlu bingung. Nah, ini kan dia secara tahunan. Ini tahunan ya. Nah, kalau kita mau menghitung bulanan ya, maka tinggal kita bagi 12 ya. Jadi perhatikan di sini bentuknya hanya berubah pada ini ya. Nah, kalau ini dia bulan. Ya. Nah, kemudian kalau kita mau tahu berapa persen gitu ya atau persentasenya berdasarkan upah pada usia X tahun, nah maka NCX persen itu adalah si iuran normalnya kita bagi dengan 12 kali dari UPX. Ya, perhatikan di sini ini komponen X-nya ini ya. Perhatikan di situ, jadi kita menghitungnya berdasarkan UPX. Gitu. Di mana UPX ini sendiri itu adalah nilainya UPA dikali dengan 1 plus S dipangkatkan X dikurang A+1. Kalau misalkan ini kenaikannya itu kenaikan terjadi selama masa pendanaan. Ya. Jadi, eh, jika terjadi kenaikan upah ya catatannya. Nah, jadi kalau misalkan tidak ada kenaikan upah, maka ya NCA itu sama dengan ini. Artinya, mau berapapun usianya, dia bakal tetap sama. Kalau misalkan tidak ada kenaikan upah. Gitu ya. Jadi kita bisa tuliskan dia sebagai NCA. Jadi sama untuk setiap usia. Sama untuk setiap usia. Gitu ya. Kalau misalkan tidak, kalau misalkan ada kenaikan upah, maka nanti akan berbeda gitu ya, berdasarkan uh, upah yang diterimanya selama bekerja pada usia tersebut gitu. Oke. Nah, yang kemudian kita bisa hitung kewajiban aktuaria ya. Ini yang pertama berdasarkan prospektif. Ingat kalau berdasarkan prospektif ini kita lihat ke depan ya. Ini melihat ke depan. Konsepnya ALX itu berarti adalah present value factor dari benefit ya dikurangkan dengan present value factor dari si N C. Ya, ini masih sama ya. Perbedaannya adalah nah di sini. Si NCA-nya ini itu bisa kita ubah dia menjadi seperti ini. Ya, perhatikan tadi kita tahu bahwa NCA persen itu sama dengan NCA dibagi dengan 12 kali dengan UPA. Nah, berarti kalau kita kalikan yang ini, 12 ini, berarti kita punya 12 kali UPA, kita kali dengan NCA persennya, itu sama dengan NPA. Ya, jadi kita punya hubungan seperti itu. Jadi kita bisa ganti NCA-nya. Perbedaannya hanya di situ saja. Untuk komponen yang lain itu tetap sama. Nah, kalau secara retro ini, secara ini retro ya, melihat ke belakang ini prospektif ini yang di atas ya. Nah, ini yang retro itu yang ini. Ini kita melihat ke belakang. Berarti konsepnya AL itu adalah NCA kita kali dengan S. A, X min A. Nah, maka di sini ya sama konsepnya kayak yang sebelumnya ya. Perbedaannya hanya di NCA-nya itu yang bisa kita ubah sebagai 12 kali NCA persen dikali dengan UPA-nya. Gitu ya. Perbedaannya hanya di situ saja. Oke, mungkin kita coba lihat dulu ke contohnya ya, biar kelihatan. Misalkan saat ini, oke, katanya saat ini waktunya seorang pekerja berusia 36 tahun dengan upah 5 juta per bulan yang mulai masuk pendanaan pada usia 26 tahun dan direncanakan pensiun normal pada usia 56 tahun. Oke, perhatikan saat ini seorang pekerja berusia 36 tahun dengan upah 5 juta per bulan. Berarti yang 5 juta per bulan ini adalah upah saat ini atau saat usia 36 tahun ya, hati-hati.
Kemudian, jika manfaat pensiunnya itu dihitung sebagai 3% dari masa kerja dikali upah terakhir dibayar secara anuitas bulanan, tentukan besarnya persentase iuran normal pada saat ini. Ya, saat ini dari upah terakhir, oke, berdasarkan upah terakhir yang diterimanya. Jika kenaikan upahnya 5% per tahun setelah bekerja selama 5 tahun. Dan usia bekerjanya, usia masuk bekerjanya adalah 21 tahun. Oke, kita gambar dulu skemanya. Di sini usia masuknya adalah 21. Sorry, ini 21. Ini adalah masuk ya. Kemudian masuk kerja ya, ini masuk kerja. Kemudian ini masuk pendanaan 25, 26 tahun. Ini 26. Ini masuk pendanaan. Oke, ini adalah E, ini adalah A. Kemudian saat ini, oke, saat ini adalah 36 ya, usia saat ini. Saat ini adalah X, kemudian dia pensiun 56. Ini adalah R ya, ini usia pensiun. Oke, kemudian katanya upahnya, oke, di sini diketahui bahwa UPX adalah 5 juta per bulan. Oke, kemudian kenaikan upah itu 5% per tahun setelah dia bekerja 5 tahun. Oke, berarti ini 5 tahun bekerja, 5 tahun bekerja. Nah, baru terjadi kenaikan. Berarti di sini terjadi kenaikan. Terjadi kenaikan. Eh, Kenaikan, oke, kita terjadi kenaikan upah. Hmm. Pada usia 25 tahun. Oke. Nah, apa yang ditanya? Tadi yang ditanya itu adalah persentase iuran normal saat ini berdasarkan upah terakhir. Oke, berarti kita mau melihat berapa persentase iuran normal pada saat ini dari upah terakhir yang diterimanya. Jadi itu adalah CNC saat ini berarti 36% ya, yang kita berdasarkan pada upah terakhir. Berarti ini sama saja dengan CNC 36-nya kita bagi dengan 12 kali dari UPR ya. Kenapa pakai UPR? Karena di sini dari upah terakhir. Oke. Nah, kita coba lihat pembahasannya. Nah, pertama-tama kita tentukan dulu manfaat pensiunnya. Manfaat pensiunnya berarti 12 dikali 3% dikali ini adalah MK-nya. MK-nya itu adalah R dikurangin dengan E ya. Ini R dikurangin dengan E. Lalu dikali dengan UP56. Ini ada UPR ya, ini upah terakhir. Upah terakhir. Nah, tadi karena dikatakan ini adalah secara anuitas ya dibayarkannya. Oke. Nah, sekarang kita coba cek dulu nih upah terakhirnya ya, UPR. UP56. Nah, UP56 itu berarti kan harusnya UP kita punyanya adalah UP36. Nah, ini 1 plus S dipangkatkan berarti 56 dikurangkan dengan 36. Kenapa hanya 36 bukan 36 plus 1? Perhatikan kenaikan upah itu sudah terjadi di sini. Artinya upah yang saat ini itu sebenarnya sudah mengalami kenaikan dari sebelum-sebelumnya. Gitu ya. Jadi kita bisa menentukan artinya di sini ini sudah terjadi kenaikan. Jadi ini 5 juta, kemudian berikutnya naik di 37 itu menjadi 5 juta kali 1 per 1 naik dan seterusnya ya. Jadi dia langsung 56 dikurang 36 bukan 56 dikurang 36 plus 1 gitu ya. Nah ini ya bentuk dari UPR-nya. Ini karena pada usia 36 itu sudah terjadi kenaikan sebelumnya. Oke. Nah, jadi kita tinggal hitung, ini ternyata manfaatnya adalah 1,6 M ya. 1,6 M. 1,671 M. Nah, berarti kalau untuk menghitung iuran normalnya, tadi rumusnya ingat adalah apa? DR dibagi NA. Sorry. Eh, karena kita mau menghitungnya adalah saat ini, ya, berarti NX ya kita menghitungnya.
maka kita akan tetap gunakan NCX sama dengan DR per NX ya, dikurangi dengan NR dikali dengan BR. Nah, jadi hasilnya itu ternyata adalah 21 juta. Iurannya adalah 21 juta, lumayan gede ya. Nah, karena kita mau menghitung persentasenya berdasarkan upah terakhir, maka ya tinggal kita buat NC persen dibagi dengan 12 kali upahnya. Nah, upah saat pensiun atau upah di usia 56. Nah, kalau dihitung ternyata nilainya adalah 13,5%. Gitu. Jadi lumayan ya. Kalau begitu, ternyata sini kita lihat. eh, Ternyata 13% nih, gitu. Lumayan gede ya. Oke. Nah, dapatkah kamu menentukan besar kewajiban aktuaria pada usia 36? Nah, nanti coba ya. Kira-kira seperti apa? Kalau misalkan kita menentukan AL-nya gitu ya. Berarti nanti untuk AL 36 itu harusnya nanti tetap sama ya. Berarti DR dibagi dengan D sorry, D56, D36 dikali dengan B56 lalu dikurangin dengan kita pakai rumus yang eh, sama ya. Nah, ini boleh pakai yang ini. NCA boleh, NS dikurang NFDR gitu ya. Kalau mau pakai itu tinggal dipakai saja. Berarti ini N36 dikurangin N56 per D36 dikali dengan NC36. Sorry, NC-nya itu NC26 ya. NCA. Oke, di sini ada slide ternyata. Oke, sebentar. Oke, sorry. Oke, eh, perhatikan lagi ya. Sepertinya ada yang kekeliruan di sini ya. Harusnya itu kita pakainya itu dia eh, tetap usia 26 ya. Karena di sini nilai A-nya kan 26. Nah, jadi nanti oke ini ada kekeliruan ya. Nanti silahkan diperbaikin ya. Coba ya, perbaikan contoh. Sorry, kayaknya kita keliru. Perbaikan contoh. Ya, perhatikan kembali bahwa eh, iuran normal itu dibayarkan setiap tahun dengan jumlah yang sama. Jadi iuran normalnya itu sama setiap tahunnya. Itu maka kita gunakan rumusnya adalah NCA ya. Jadi dia pakainya tetap NC meskipun saat ini kita pakainya tetap NC26 ya. Nah, NC26 iuran normalnya itu NC26 berarti kita pakainya harusnya itu bukan N36 tapi N26 ya harusnya. Sorry ya. Ini harusnya berarti D56 per N26 dikurangin N56 dikali dengan B56. Ya, nanti ini silahkan dihitung ulang.
Oke, di sini kalau dilihat-lihat tidak ada nilai dari eh, N26-nya ya. Oke, untuk N26 bisa kita coba ya. Nah, untuk N26 boleh dipakai yang ini. N26 itu 73685. Oke, dengan N26-nya adalah tadi 73685. 73685. Ya, nanti silakan dihitung ulang. Berarti kalau kita mau menghitung persentasenya berarti NC tadi kan gini ya, NC36 itu sama dengan NC26 gitu ya. Nah, NC36% ini juga sama dengan NC26 persen gitu ya, di mana kita tetap menggunakan NC26 dibagi dengan 12 kali dengan UP56 ya, karena berdasarkan eh, upah terakhirnya. Nanti silakan dihitung ulang. Ya, ini ada kekeliruan di bagian menghitung iuran normalnya ya. Jadi perhatikan, meskipun dikatakan tadi besarnya persentase iuran normal saat ini berdasarkan upah terakhir, ingat bahwa iuran normal itu dia sama setiap tahunnya. Nah, jadi kita menggunakan NCA. Harusnya ini NCA gitu ya. Nah, ini salah ya. Nanti silahkan diperbaiki. Jadi silahkan dihitung ulang saja ya. Yang penting dipahami kembali konsepnya itu seperti apa. Nah, jadi ini tetap salah juga ya. Oke. Untuk kewajiban aktuaria juga nanti tinggal menyesuaikan ya. Berarti kalau untuk ALX itu berarti dia sesuaikan lagi pakai yang berarti harusnya di sini baru kita menggunakan DR per DX dikali dengan BR dikurangin dengan NCA-nya tetap ya. Lalu NX dikurang NR per DX. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini ada soal latihan. Mungkin kita coba lihat ya. Kita coba eh, kerjakan ya soalnya. Hmm. Nah, dana pensiun itu dibentuk pada 1 Januari tahun 2000 dengan dana awal nihil. Oke, di sini diketahui F0-nya itu 0. Nah, manfaat pensiun anuitas didefinisikan 2% dari upah terakhir per bulan untuk setiap masa kerja yang dilaluinya. Oke, kita tulis dulu, BR itu adalah 2%, kita kali dengan UPR, kita kali dengan MK, ya, dikali dengan AR 12. Ya, seperti ini konsepnya. Oke, saat ini ada 25 pekerja mulai bekerja dan semua pekerja didaftarkan setelah 2 tahun bekerja. Oke, berarti kalau misalkan ini 1 Januari, katakanlah di sini 1 Januari 2000, di sini dia kan usianya 25. Sorry. Di sini katanya 25 pekerja ya. Ini ada 25 pekerja, katanya 2 tahun bekerja. Nah, berarti di sini mulai masuk bekerja ya. Masuk kerja itu tahun 1 Januari 1998. Nah, ulang tahun peserta diasumsikan seragam pada 30 Juni dengan asumsi sampai akhir tahun 2002. Oke, di sini 2002, ini 31 Desember. Tidak ada kenaikan upah dan peserta tetap sama. Tentukan menggunakan metode EHN dan entry as normal. EHN, besarnya iuran normal bulanan per orang per kelompok usia. Oke, ini iuran bulanan ya. Ini bulanan. Kemudian iuran normal poin A adalah bentuk persentase. Oke, di sini. Lalu kewajiban aktuaria pada akhir tahun 2002. Oke. Nah, ini ada informasi tambahan terkait dengan orangnya ya. Ternyata mereka saat ini usianya adalah 27 dan masuk bekerjanya itu adalah 25 berarti ya. Nah, kalau misalkan dia 28 maka dia masuk bekerjanya 26. Jadi ada kelompok satu. Kelompok satu berarti dia eh, usia masuknya adalah 25, eh, atau ini adalah E-nya, kemudian A-nya itu 27 ya. Kemudian kelompok 2, 2 E-nya itu adalah 26 dan A-nya itu adalah 28.
Kemudian di sini ada 15 pekerja, lalu di sini ada 10 pekerja dengan gajinya ya. Oke, kita mulai untuk dari poin A, iuran normal bulanan. Oke, sebelum ke iuran normal bulanannya, kita coba hitung dulu manfaat pensiunnya ya. Nah, kita coba hitung dulu manfaat pensiun. Nah, manfaat pensiun kita mulai dari yang kelompok satu ya. Kelompok satu, maka BR-nya itu adalah 12 kita kali dengan tadi nilai 12 itu karena di per bulan ya. Ini berarti 2%, 2% dikali dengan masa kerjanya berarti oke, kita tulis dulu rumus secara umumnya saja ya. Berarti ini MK dikali dengan UPR dikali dengan AR 12-nya. Nah, berarti ini kita bisa tulis BR 56, sorry, kok BR 56, B56 itu adalah 12 dikali 2%. Nah, masa kerjanya, perhatikan, ada perbedaan ya. Di sini usianya sama-sama 56. Kemudian, berarti kalau untuk MK itu kan adalah R min E. Nah, kita perhatikan E-nya itu berbeda ya. Untuk kelompok di sini, kelompok pertama E-nya adalah 25. Berarti di sini kita buatnya adalah 56 kurangin 25. Nah, kita kali dengan UPR. Perhatikan katanya di soal tidak ada kenaikan upah. Berarti upah tetap sama gitu ya. Nah, jadi UPR yang ada di sini, UPR itu sama dengan UPA atau upah saat pendanaan gitu ya. Eh, karena tidak ada kenaikan. Tidak ada kenaikan. Nah, jadi karena upahnya tadi di sini dikatakan kelompok satu itu adalah 2 juta, ini kelompok satu, ini kelompok 2, ya, maka kita bisa langsung gunakan 2 juta, gitu ya. Ini 2 juta, kemudian dikali AR-nya. Oke, ada nggak informasi AR-nya di sini? Hmm, oke, ini tidak ada ya sepertinya ya. Oke, karena tidak ada, kita misalkan saja ya, misalkan A56 itu sama dengan 10 ya. Nah, ini kita kali 10. Bedanya berapa nih? Ini 56 ke sini itu 31. Oke. Berarti kita hitung dulu ya. Berarti 12 kita kali dengan 2%, kemudian kita kali dengan 31, lalu dikali dengan 2 juta, lalu dikali dengan 10. Itu 148,8 juta. Ya, saya buatnya dalam juta saja. Itu manfaatnya. Kemudian untuk kelompok 2 dengan cara yang sama berarti B56-nya adalah 12 dikali 2% dikali 56 dikurangin 26 dikali dengan gajinya 3 juta kita kali dengan 10 ya. Caranya rumusnya sama. Berarti di sini ini nilainya 30. Oke, berarti kita punya di sini 30 lalu ini jadi 3. Itu hasilnya adalah 216 juta. Oke, kita sudah dapat manfaat pensiunnya. Nah, pertanyaan yang A tadi kan adalah kita mau menghitung iuran normal bulanan. Nah, berarti kita hitung dulu iuran normal tahunannya ya. Nah, sebenarnya untuk lebih ringkasnya ya, ingat kembali tadi gini, kalau misalkan iuran normal tahunan itu kan di sini kita pakainya 12. Nah, kalau misalkan dia bulanan itu langsung tidak ada pakai 12 gitu ya. Nah, jadi kalau mau cepat kita bisa langsung menghitung iuran normal bulanannya dengan langsung membagi BR-nya dibagi dengan 12. Gitu ya. Jadi hasilnya bakal tetap sama. Nah, jadi kita coba ya. Nah, jadi untuk iuran normal bulanan untuk yang poin A itu NC A 12 itu sama saja kayak
si NCA-nya dibagi dengan 12 atau sama saja dengan bukan DR ya. DR per NA dikurangin NR dikali dengan si BR-nya per 12 gitu ya. Secara ringkasnya seperti itu. Nah, oke kita mulai ya untuk kelompok satu. Berarti untuk NC 27 ya, 27 12-nya itu sama dengan berarti D56 dibagi dengan N27 dikurang N56. Nah, BR-nya itu B56 dibagi dengan 12. Nah, kita masukkan angka-angkanya. Berarti D56 bisa kita lihat di sini nilainya adalah 476,39. Ini 476,39. 476, sorry, 476,39 kita bagi N27. N27 itu nilainya ini ya. 91,74624. 91,74624 dikurangkan lagi dengan N56 ya, 4451. 4451. Nah, ini berarti si BR-nya itu 1448, 8,8 juta kita bagi dengan berapa? Kita bagi dengan 12 gitu ya. Nah, ini tinggal dihitung pakai kalkulator saja nilainya. Oke. Saya coba ya, 148,8 kita bagi dulu dengan 12. Penting 9, 9, 1, 7. Nah, oke, kita ikut. Nah, kalau udah hitung itu nilainya adalah 67.669,6 ya. Jadi 67.669. Atau kalau mungkin mau digenapin boleh sebagai 67.670 ya. Nah, itu untuk kelompok pertama. Nah, untuk kelompok 2 berarti NC28 per 12 ya. Berarti sama caranya, berarti D56 dibagi N28 dikurangin N56, B56-nya per 12. Berarti sama aja dengan 476,39. Ini dikurangi nanti dengan 4451. Oke, berarti untuk yang N28-nya itu 83,05461 ya. 83 054 05461. Nah, ini 216 per 12 juta ya, jangan lupa. Nah, ini bisa dihitung hasilnya. Saya coba dulu ya. Ini hasilnya itu 830. Oke, sebentar. Cuma 39. Kita bagi dengan 83,054 dikurangin 1 juta. Oke, hasilnya itu adalah 192. Ya, ini saya disebutkan ya. Jadi 109.092 rupiah. Hmm. Nah, itu untuk yang poin A. Nah, untuk poin B pertanyaannya adalah berdasarkan poin A dalam bentuk persentase. Nah, kalau dalam bentuk persentase karena dikatakan juga tidak ada kenaikan upah ya.
Berarti kita bisa hitung untuk kelompok satu dulu. Berarti NC27%-nya adalah NC27 dibagi dengan, ini kan sudah per bulan ya, berarti tinggal kita bagi langsung dengan UP-nya, P27-nya. Berarti langsung 67.670 kita bagi dengan 2 juta. Kalau untuk yang kelompok 2-nya berarti NC28%, itu sama aja kayak NC28 kita bagi dengan UP28 ya. Berarti 109.092 kita bagi dengan 3 juta. Ini tinggal dihitung pakai kalkulator ya. Nah, berarti yang pertama itu adalah 0,0338 atau ya ini sekitar 3,38%. Kemudian yang kedua ini 109.092 kita bagi dengan 3 juta. Itu 0,0363 atau sekitar 3,63%. Nah, jadi diambilnya itu ya sekitar 3%. Oke, kemudian yang C ya, yang C itu adalah kewajiban aktuaria pada akhir tahun 2000. Oke, 2002 ya. Nah, karena di sini tadi 2001 ya kita perhatikan lagi. Berarti eh, nambah 2 gitu ya, usianya nambah 2. Oke, mungkin saya lanjutkan. Nah, yang C tadi di sini 1 Januari 2001, lalu di sini nanti 31 Desember 2002. Ini 2000 ya. Hmm. Nah, di sini tadi usianya ada dua ya, 27 dan juga 28. Berarti kalau ini naik 2 itu menjadi 29 dan 30. Jadi ini usia kelompok satu dan yang ini usia kelompok 2-nya. Oke, jadi pertanyaannya adalah jadi yang mau ditanya itu berarti kan adalah AL 29 dan AL 30. Nah, kita coba ya. Kelompok satu dulu berarti AL 29. Nah, oke, sorry. Ini kita masih ngitungnya menggunakan metode AAN ya, belum metode EAN. Hati-hati ya. Ini masih metode EAN ya. Saya tulis dulu deh, nanti lupa. Metode AAN. Nanti kalau misalkan metode EAN beda lagi ya nilainya ya. Kecil panjang. Tidak apa. Oke, AL29 maka harusnya berdasarkan tadi metode EAN, sorry, AAN, ALX itu adalah eh, DR56 dibagi dengan DX-nya yaitu 29 kita kali dengan BR-nya. Nah, ini B56. Ya, ini kita pakainya yang tahunan ya. Kemudian dikurangkan dengan si NC27-nya kita kali dengan N29 dikurangin N56 dibagi dengan D50, sorry, 29. Nah, karena tadi kita hanya menghitungnya yang pakai persen, ya, sorry, ya, yang ini boleh kita pakai persen ataupun yang 12. Oke, kita pakainya karena pakai yang 12, kita pakai yang ini saja ya, NC12 ya. Jadi ingat si NC-nya di sini, ya, berarti NC27-nya ini dia kan sabernya sama aja dengan 12 kali dari NC27 12. Gitu. Ya. Jadi kita bisa ubah itu nanti. Nah, oke, kita hitung berarti D56. D56 itu tadi nilainya adalah 476,39. 476,39 kita bagi dengan D29 di sini nilainya D29 itu adalah 7145,61. 7145 7145,61 kita kali dengan BR-nya. Nah, BR-nya itu kita pakainya yang tahunan yaitu yang ini. 148,8 juta.
148,8 juta. Lalu dikurangkan dengan, nah ini 12 kali. Nah, ini tadi NC 12-nya itu kita pakainya 67, 670 ya. 67, 670. Kita kali dengan N29. N29 di sini nilainya adalah yang ini. 75173,7. 75, 75153,7. 173, sorry. 173,7. Dikurangin N56. N56 itu tadi 4451 ya. Nah, ini 4451 dibagi dengan 7145,6. Oke, ini tinggal dihitung saja ya. Nah, sebentar ya, saya coba hitung. Berarti 47,39. Nah, itu 1883, 278. Ini udah saya bulatin ya. Jadi kewajiban aktuarinya seperti itu. Nah, jadi untuk yang kelompok 2 sama aja ya. Untuk kelompok 2 kita bisa pakai AL30, berarti langsung saja D56 dibagi dengan D30, lalu B56 dikurangin NC28 berarti ya. Lalu N30 dikurangin N56 per D30. Ya. Nanti ini caranya sama, nanti silakan dihitung saja ya. Nah, itu kalau kita menghitung pakai metode AAN. Ya, ini kita lanjutkan saja ya, karena waktunya masih lumayan banyak. Masih banyak ya slide-nya. Oke, nah lanjut kita pakai metode EAN ya. Metode EAN. Nah, untuk BR-nya itu harusnya tetap sama ya, tidak ada perubahan ya. Kita tulis dulu untuk kelompok 1, nilai dari BR-nya tadi 148,8 juta. Untuk kelompok 2, BR-nya itu adalah 216 juta. Ya, ini harusnya tetap sama, tidak berubah. Kita hitung dulu masuk ke iuran normal ya. Untuk yang poin A, iuran bulanan. Nah, perhatikan tadi di sini usia masuknya itu 25 dan yang ini adalah 26. Nah, berarti di sini untuk kelompok 1 itu dia adalah kita pakainya NC25. Nah, NC25 menggunakan metode EAN ya. Ingat kembali ini rumus dari NC untuk EAN ya, DR per NE. Bedanya hanya di situ saja. Nah, berarti di sini sama aja D56 dibagi dengan N25 dikurangin N56 kita kali dengan BR per 12. B56 ya. Kenapa kita bagi 12? Karena kita pakainya per bulan. Oke. Nah, di sini sama kayak yang tadi, berarti kita hitung D56 itu nilainya tadi 476,39. 476,39 dibagi. Nah, N25 bisa dilihat nilainya di sini 111,906,3. Oke. 111,906,3 dikurang 4451. Nah, ini 148,8 per 12. Ya, ini juta. Oke, kita bisa hitung. Nilainya itu, oke, saya coba ya 148.
Oke, ternyata hasilnya adalah 54.974 ya, 54.000. Lebih kecil ya. Nah, untuk kelompok 2 caranya sama ya. Kelompok 2 berarti NC26 itu berarti D56 per N26 dikurangin dengan N56 dikali B56-nya per 12. Berarti ini 476,39 dibagi. Nah, N26-nya tinggal kita hitung pakai informasinya saja ya. 101.334,89. 101.394,9. 101.334,89. 334,89. 334,89 dikurangkan dengan 4451 dibagi dengan 216 per juta dibagi dengan 12. Nanti ini bisa dihitung ya. Caranya sama gitu. Nah, eh, kita lanjut saja yang ke poin B-nya ya, biar tidak memakan banyak waktu. Nah, untuk B itu tadi persentase. Nah, untuk persentase berarti untuk kelompok satu harusnya itu menjadi NC 25%. Itu sama aja kayak NC 25-nya kita bagi dengan UP 25-nya. Nah, karena katanya tadi kan tidak ada kenaikan upah ya, berarti ini sama saja dengan NC 25 per nanti UP 27. Nanti dibagi dengan 2 juta ya. Berarti tadi di sini karena sudah dapat ya kita bagi saja ya. 54 974 dibagi dengan 2 juta. Nanti dihitung sendiri nilainya berapa ya. Saya tidak perlu saya hitung. Nah, untuk kelompok 2 berarti sama ya, NC 26%. Ini nanti harusnya dia NC 26 dibagi dengan UP 28. Atau sama aja kayak NC 26-nya nanti dibagi dengan 3 juta ya. Nanti bisa dihitung setelah didapatkan nilai NC-nya. Kemudian untuk yang C, iya, kewajiban ya. Kewajiban aktuaria. Oke, untuk kewajiban aktuaria, rumusnya tetap sama ya. ALX itu dia adalah DR per DX dikali dengan BR, tapi kita pakainya ini tahunan, dikurangin dengan NCE-nya, lalu ini NX dikurangin NR per DX. Ya. Nah, berarti untuk kelompok satu kita pakainya AL-nya itu, nah, sebentar, kalau ALX, perhatikan kembali ya. Nah, kan kewajiban aktuaria pada akhir tahun 2001. Nah, kalau kita menghitungnya menggunakan ini, menggunakan saat masuk kerja, berarti kan pakai usia tadi 25 dan 26 gitu ya. Nah, di tiga satu itu kita tetap gunakannya usia saat 31 Desember, berarti yang tetap 29 dan 30 gitu ya. Jadi ini 25 ke 29, 26 ke 30. Kita tetap pakai itu. Berarti ini kita tetap gunakan AL 29 ya. Ini berarti harusnya D56 per D29 dikali dengan BR, yaitu berarti B56. Nah, dikurangkan dengan NCE-nya, berarti NC25 ya. Kemudian N29 dikurangin N56 dibagi dengan D29. Nah, seharusnya nilainya itu mirip, perbedaannya hanya di sini. Perhatikan perbedaannya hanya di sini. Dengan yang metode EAN tadi. Metode AAN tadi ya. Oke. Nah, ini tadi juga sama konsepnya. Berarti ini 12 kali dari NC25 per, bukan persen, 12. Seperti itu ya. Nah, jadi bisa nanti ditentukan. Ya, ini kita ambil contohnya saja untuk yang kelompok satu ya, nanti kelompok dua nanti silahkan ya dikerjakan sendiri ya. Berarti ini 47639 ini sama ya. Oke. 476,39 per D29 itu tadi nilainya adalah 7145,61.
7145,61 dikali dengan BR-nya di sini kita pakainya yang tahunan berarti 148,8 juta. Lalu ini dikurangkan 12 kali dengan 56 berapa tadi upahnya di sini? Sorry. Iurannya tadi di sini adalah 54,974 ya. 54 9 sorry. 54 9 54 sorry. 54,964. Nah, dikali dengan ini nanti N29-nya tinggal dimasukkan sama kayak yang ini tadi, 75.173,7 ya. 75.173,7 dikurangin 4451 dibagi dengan 7145,61. Ya udah nanti tinggal dihitung nilainya. Ya, ini sama dengan berapa? Nanti untuk kelompok 2 sama ya. Untuk kelompok 2 caranya sama. Nanti ini kalian yang mengerjakan saja ya sebagai latihannya. Oke. Berarti sudah ya. Ini metode EAN. Oke. Oke, sebelum masih panjang ya. Nanti silahkan dilengkapi perhitungannya. Nah, kita coba dulu lihat ke soal latihan yang kedua. Biar menghemat waktu ya. Nanti silahkan kalian yang mengerjakannya sebagai latihan. Oke. Gunakan informasi soal satu. Tentukan besarnya UAL pada akhir tahun 2002 menggunakan kedua metode. Jika diketahui bahwa realitas akumulasi dana sebesar 320, diasumsikan bahwa terjadi kenaikan upah sebesar 8% pada awal tahun 2002. Oke, nah ini lumayan ya. Jadi perhatikan di sini katanya realitas akumulasi dana ini adalah nilai F. Nilai F pada akhir tahun ya. Eh, Berarti kan kita mau menghitung UAL ya. UAL itu kan dia adalah AL kita kurangkan dengan F. Nah, ternyata di sini katanya ada terjadi kenaikan upah pada awal tahun 2002. Oke, mungkin untuk soal ini agak klise ya. Jadi kita nggak tahu ya maksud soalnya ini kenaikannya ini hanya terjadi sekali saja atau sampai dengan akhir masa pensiun karena itu akan mempengaruhi ya. Jadi kita perhatikan lagi gitu ya. Kita akan menentukan AL-nya. Nah, kalau misalkan metode AAN, berarti kan kita pakainya AL30 untuk kelompok satu yang pertama ya, AL29 dulu ya. AL29. Nah, AL29 itu kan harusnya kita tetap pakai D56. Kita bagi D29, kita kali dengan B56. Nah, dikurangkan dengan NC 27. Kalau A ya, berarti ini N29 dikurangin N56 dibagi D29. Nah, perlu kita perhatikan lagi komponen dari B56 di sini, itu harusnya kan kalau AR itu kan kita pakainya tahunan ya, 12 kali 2% dikali dengan MK-nya, nah dikali dengan UPR, dikali lagi dengan AR-nya. Nah, perhatikan komponen lagi UPR-nya ini dipengaruhi oleh siapa? Oleh kenaikan upah. Nah, jadi kalau misalkan kenaikan upahnya itu hanya terjadi di sini, jadi maksudnya gini, eh, kan terjadi kenaikan upah. Berarti kan kalau misalkan upahnya di sini adalah katakanlah UP misalnya UP 27 deh, 27. Nah, di sini kan masih UP 27. Nah, kemudian naik nih di sini. Kenaikannya itu terjadi di sini. Nah, berarti kan di sini ini menjadi UP 27 dikali 1 plus eh, I-nya atau 8%-nya. Gitu kan ya. Di tahun sini. Nah, kalau di UPR ya, maksudnya di akhir di saat usia R, harusnya kan UPR-nya itu akan berpengaruh dengan kenaikannya. Nah, kalau misalkan kenaikannya hanya terjadi ya, mungkin saya buat di sini ya penjelasannya ya. Eh, Mungkin saya buat di sini ya. Oke, ini kecil banget ya.
Oke. Nah, saya coba ya. Jika kenaikan hanya terjadi pada awal tahun 2002, maka upah terakhirnya adalah, oke. Nah, nah, maka upah terakhirnya itu harusnya UPR-nya itu adalah si nilai dari UPA-nya kita kali hanya 1,8%. Nah, tapi ya, jika kenaikan upah terjadi hingga usia pensiun, maka ke upah terakhir adalah ini untuk yang kelompok satu ya. Berarti UPR-nya adalah UPA 1,8% dikali R dikurang A plus 1. Sorry, bukan A plus 1 ya. Karena tadi dia kenaikannya itu di akhir tahun 2002, berarti kan di sini ini A nih. Ini A plus 1. Lalu di sini A plus 2 harusnya sudah usianya ya. Berarti dari R ke A plus 2 itu selisihnya adalah R dikurang A plus 2. Ya, plus 2. Gitu. Nah, jadi tentunya BR-nya itu akan berpengaruh. Begitu juga dengan si NC-nya di sini. Ya, ini pengaruh oleh BR. Nah, jadi mau tidak mau ya kita harus menghitung ulang dari awal kalau misalkan kenaikannya ini terjadi di sini. Nah, dan itu ada dua kasus yang mungkin ini opsi A, ini opsi B. Bergantung dengan konteks soalnya ya. Ini saya soalnya ambil dari soal latihan dari Prodi ya. Jadi memang ini informasinya menurut saya kurang jelas ya. Eh, apakah ya Kak, dua kemungkinan ya, apakah hanya terjadi pada awal tahun 2022 atau terjadi hingga usia pensiun itu berbeda ya. Jadi nilai UPR-nya itu beda. Sehingga nanti nilai dari si masing-masingnya akan berbeda. Begitu juga untuk metode EAN ya, berlaku juga untuk metode EAN ya. Jadi nanti eh, silahkan dicoba hitung menggunakan opsi yang A dan juga opsi yang B. Kalau misalnya menggunakan opsi yang A, nanti nilai kewajibannya berapa, opsi B nanti kewajibannya berapa, gitu ya. Ini untuk kelompok satu. Untuk kelompok dua juga caranya sama ya. Nanti boleh dicoba teman-teman saja ya, biar teman-teman berlatih untuk menyelesaikannya ya. Jadi pada dasarnya konsepnya tetap sama. Yang perlu dipahami adalah seperti apa situasi dan kondisinya, gitu ya. Oke, mungkin begitu saja untuk pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya ya. Dan di pertemuan berikutnya itu kita harusnya sudah membahas metode baru. Ya, jadi untuk metode AAN itu hanya sebatas sampai di sini saja ya dua pertemuan. Di pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas terkait dengan yang namanya eh, suplemen cost ya atau eh, bukan suplemen cost ya, tapi eh, metode untuk menghitung ketika terjadi kekurangan dana. Oke, oke, nanti kita lihat di pertemuan berikutnya akan seperti apa ya. Cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih ya. Saya cukupkan. Nanti jika ada pertanyaan silahkan. Sekian. eh, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.